Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung pembahasan kita di dalam kitab Tauhid ya. Kita akan membacakan faidah ya yang telah kita ambil daripada hadis yang telah kita bacakan tadi ya. Bahwasannya yang pertama ya, alamun min a'lamin nubuwah ya. Ini adalah tanda daripada tanda-tanda kenabian ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya Nabi mengetahui panjangnya umur sahabat ini yaitu Ruwaifi ya. Yang kedua, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu ya. Wajibnya kita mengabarkan manusia, mendakwahi manusia ya terhadap apa-apa yang mereka diperintahkan padanya dan terhadap apa-apa yang mereka dilarang darinya. Ya, wajib kita mengabarkannya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada Ruwaifi agar menyampaikan pesan ya terhadap ya orang-orang yang menyelisih perintah Nabi SAW. Ya, wajib kita mendakwahi mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya masyru'iyatu ikramil lihyati wa ifaiha wa tahrimil abath. Ya. Disyariatkan kita memuliakan itu jenggot itu ya, dan membiarkannya. Ya, dan diharamkan kita ya membiarkannya begitu saja tanpa mempedulikannya ya, atau justru memotongnya ya, atau memendekkannya ya, atau membuatnya keriting dan lain sebagainya, yang itu merupakan ya menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita diperintahkan untuk memuliakannya, merawatnya ya, membersihkannya ya, bukan sebaliknya ya. Ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar kita menjaga, merawat ya lihya itu, jenggot itu. Kemudian yang selanjutnya tahrimu ittikhadil qiladah lidaf'il mahdzur wa annahu syirkun. Telah kita sebutkan tadi ya, bahwasannya dilarang menggantungkan ya gantungan-gantungan tali-tali busur dengan tujuan untuk menolak mudarat. Yang demikian itu termasuk kesyirikan ya. Karena apa? Karena yang memiliki manfaat, yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mencari manfaat selain kepada Allah ya dan ingin menolak mudarat selain kepada Allah, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kemudian tahrimul istinja'i birrawthi wal 'idhami. Diharamkannya beristinja ya dengan kotoran ya, dan juga dengan tulang. Ya, tidak diperbolehkan ya, karena kotoran itu adalah makanan bangsa jin ya. Maka kita tidak diperbolehkan ya. Yang diperbolehkan kita ya tentunya dengan benda-benda selain itu ya, bisa dengan kain misalnya, atau dengan kertas, atau dengan daun ya, dan dengan air. Adapun dengan kotoran binatang dan dengan tulang, maka yang demikian itu diharamkan, tidak boleh kita. Ya, sebagaimana tadi Nabi SAW telah menjelaskan, ya orang yang melakukan itu, ya, memaksa dirinya melakukan itu, ya kita kabarkan kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW bariun, ya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya. Kemudian anna hadhihi al-jaraim al-madhkura minal kabair, bahwasannya ya perbuatan-perbuatan yang telah kita sebutkan tadi, ya itu termasuk kabair, itu dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Ya, karena apa? Nabi SAW mengakhiri hadisnya apa dengan kata-kata ana bariun, ya Muhammadan bariun minhu. Ya. Nabi Muhammad bari, berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ini tentunya ancaman yang besar yang menandakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa yang sangat ya besar yang memang harus dijauhi ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang terakhir dari Nabi SAW, an Sa'id bin Jabir au Jubair qal man qata'a tamimatan min insani kana ka'adli raqabah ya. Barang siapa yang memotong tamimah ya, gantungan-gantungan yang ada di tubuh manusia, maka dia seperti orang yang memerdekakan budak. Rawahu Waqi'. Walahu an Ibrahim kanu yakrahuna tamaim
kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Ya. Disebutkan juga dahulu para ulama, para salaf itu membenci tamaim. Ya, tamimah itu ya dibenci, ya, tidak disukai. Kullaha, semua jenisnya, baik tamimah yang menggunakan Al-Quran ataupun selain Al-Quran. Ya, mereka tidak menyukainya. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, itu tadi dua athar ya, atau dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, barang siapa yang bisa memotong, ya artinya membereskan, ya menghilangkan itu tamimah dari tubuh seseorang, maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Ya, dan dikabarkan juga dari Ibrahim bahwasannya mereka dahulu membenci itu tamimah. Ya, baik dia yang menggunakan Al-Quran ataupun tidak menggunakan Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah singkat yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, fadlu qat'i tamaim li'anna dzalika min izalatil munkar wa takhlisin nasi minasyirki. Ya. Keutamaan memotong, menyingkirkan tamimah itu, karena yang demikian itu termasuk kepada menyingkirkan kemungkaran, ya, wa takhlisun nasi minasyirk, dan membersihkan manusia daripada kesyirikan. Ya, dianjurkan kita untuk memotong itu tamimah kalau kita nampak dan kalau kita mampu, ya, kita potong, kita singkirkan. Yang kedua, tahrimu ta'liqil tamaim mutlaqan. Ya, diharamkannya tamimah itu secara mutlak. Walau kanat minal Qur'ani inda jama'atin minat tabi'in. Ya, walaupun ya tamimah tersebut ya dari Al-Qur'an, tetap dilarang. Kemudian yang terakhir, hirsus salafi an siyanatil akidah anil khurafat. Ya, semangatnya para salaf itu untuk menjaga akidah ya daripada khurafat-khurafat. Mereka sangat bersemangat untuk masalah akidah, mereka tidak ada toleransi, mereka semangat kalau salah, ya, kalau tidak, ya demikian. Ya, artinya mereka benar-benar tegas dalam masalah akidah ini untuk menjaga ya akidah manusia tetap istiqomah sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Demikian kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan faedah dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.